Andi di sini. Yang kedua, dulu pernah di kolam renang mana itu? Tasya. Ya, itu hujan-hujan juga. Pernah yang di luar, di dalam dan sebagainya. Nah, dulu konsepnya ada ibadah dulu, baru perayaan. Ini luar biasa, saya senang langsung perayaan. Jadi tadi udah dipesan sama Pak Ketua Lingkungan, Pak Tri ngomongnya 3-5 menit aja, jangan lama-lama, jangan terlalu serius. Saya senang banget. Biasanya kan saya dengan tim liturgi harus nyiapkan, terus apa-apa, putra dan roh itu sekarang. Ini langsung tadi ada perform, bikin. Nah tadi yang saya senang dramanya luar biasa. Untuk yang ibu terkait, yang bapak-bapak udah mulai liar tadi ya. Saya juga kaget sama joget enggak ya. Saya antara bingung tadi, joget boleh enggak ya? Karena ya ikutin aja, tapi saya tetap terkait pada ya bapak ibu ya. Pak Andreas tadi udah ngomong, Patri, bapak-bapak mulai liar dia. Oh iya. Ibu tampil dua-duanya tidak liar, masih tertib. Karena nanti nggak tahu makan siang mungkin Pak Romanus seksi acara nggak tahu nanti mungkin lebih liar lagi atau Nah Bapak Ibu, saya di sini hanya sungguh menekankan drama tadi. Saya tadi terkesan si Doni tadi sebenarnya sibuk dia. Kalau tadi dikatakan nggak sibuk untuk mengasihi teman-temannya. Ya, ada yang tadi anak kecil lapar, bapak-bapak mengemis tadi lapar, dia kasih. Terdapat bayi Yesus, teman luar biasa, hadiah yang paling luar biasa. Nah pertanyaan dari saya untuk tidak perlu dijawab, tapi direnungkan. Apakah kita sudah terima bayi Yesus? Harusnya sudah. Apakah Yesusnya kecil terus di hati kita? Harusnya enggak. Kalau masih terima bayi terus, enggak dewasa kita. Ada teman yang ngomong aja tersinggung, itu enggak, belum dewasa. Kita bersyukur lingkungan kita ternyata cukup banyak. Tapi hati-hati kalau udah mulai banyak, nanti Pak Fit ini, Pak Stefanus ini, Pak Warno itu udah mulai berpikir. Biasanya kalau banyak kok dipecah. Nah ini yang ngeri nih. Nah, kalau ngomong gitu biasanya nanti terjadi. Dulu kan keluarga itu hanya satu, pecah dua, pecah lagi. Ini nanti kalau banyak, pecah lagi. Bisa jadi alam asli berdiri sendiri. Nah Bapak Ibu, kenapa saya tadi terkesan ada yang wah kita ini sukses dramanya. Saya betul di grup itu hanya berapa hari loh ya. Banyak yang pulang kampung, latihannya gimana, termasuk saya tuh dimasukkan panitia nggak pernah datang. Mau datang sekali kok tiba-tiba hujan lebat. Apakah itu bagian dari doa saya? Karena saya itu udah tiduran kok buka HP. Bapak Ibu ngumpul ya, kita mau latihan. Astaga. Terus antara puji Tuhan atau kasihan ya. Tapi ternyata ditunda. Tapi bisa tuberkulas. Nah Bapak Ibu, saya mau menekankan tema yang sudah Bapak Ibu kenal banget. Ini ayat terkenal, cuma saya tadi kok nggak ada ayatnya. Matius 2:12. Gampang itu ya. Matius 2:12. Matius 2 ayat 12. Tapi kalau nggak ada komanya ya berarti Matius 2:12. Cukup populer untuk kita. Nah, di situ dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini nggak main-main Bapak Ibu, jangan terus dikatakan, oh kalau gitu saya nanti pulang ke jalan yang lain. Bukan itu Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, aku kemarin tahun lalu dengan istri, dengan suami, pokoknya nggak nyaman. Tak coba jalan lain. Terus cari istri atau dalam tanda petik, ya apa ya istilah yang keren itu, selingkuhan. Mau menikmati jalan lain seperti apa? Bukan itu. Atau yang anak-anak yang sekolah, kemarin raportku semester 1 kalau cuma biasa-biasa. Ini diminta oleh Tuhan melalui jalan lain. Apa saya mengatakan? Itu kan jalan juga. Apakah harus bagaimana? Bukan itu Bapak Ibu. Atau mungkin hidup kita kacau terus. Nah akhirnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bukan itu. Yang paling penting adalah jalan lain itu adalah kita itu ini kan 3 orang Majus itu mimpi. Mimpi loh Bapak Ibu, diberitahu oleh malaikat melalui mimpi. Kalau itu hanya penggala. Nah kita kalau mau istilahnya bertekun di dalam Tuhan,
biasanya kalau hidupnya kacau, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dewasa biasanya melalui ujian. Jadi kalau Bapak Ibu hidup kita itu kalau biasa-biasa, nggak keren, nggak naik kelas. Di sekolah itu kan harus ada ujian supaya naik tingkat, diuji. Jadi kalau ujiannya berat, itu nanti tingkatannya tinggi. Ya, setiap kita punya ujian masing-masing. Misalnya punya istri kok cerewetnya minta ampun, itu ujian, sabar. Punya suami kok jarang pulang, sabar. Anak dia tuh nggak bisa, sabar. Sama jadinya kurikulum merdeka, ini karena saya guru, itu guru-guru udah diminta nanti harus guru terus sabar. Nanti mereka merdeka kok belajar, mau belajar kapan apa harus sabar. Gurunya yang sabar. Atau di Pak Menteri kita agak beda. Nah, kembali ke melalui jalan lain. Saya pernah waktu pulang kampung itu mau ke Gantang yang ada patungnya Bunda Maria injak ular. Saya penasaran kok Bunda Maria injak ular. Itu sakti ya, ular diinjak ya. Masa sih saya ke Gantang karena belum tahu, ternyata di Magelang. Saya pakai biasa si wase itu ya, si Google Map itu. Ternyata kok saya dilewatkan di tengah-tengah sawah. Wah, sudah saya tuh nyetirnya kurang bagus kok, itu jalannya sempit, jembatannya aja antri. Wah seperti itu, toko nyampe dan sempat saya turun gitu ya, nggak bisa terus. Intinya selamat. Nah, saya mikir, oh lewat Google Map ternyata nggak bagus. Saya pulangnya lewat jalan lain diberitahu, iya parkiran itu, Pak, Bapak mau kemana? Pemukiman. Oh jangan lewat sana Pak, lewat sini. Nah, jalan lain yang lebih enak. Nah kita tahun ini kebetulan Katolik, Kristen Katolik dan Kristen Protestan kayaknya sama teman. Yuk kita ke jalan lain. Jalan lain apa? Untuk kita lebih mengasihi. Kalau kemarin kita kurang mengasihi, ayo kayak Doni tadi punya 2 bakpo. Saya berpikir kalau bakpo itu mungkin bukan Jawa, bukan Kalimantan, bukan mana-mana, bukan Indonesia, bukan Timur Tengah, kayaknya itu Cina yang bakpo, namanya aja bakpao, bakmi, bakso itu orang-orang sana. Nah, punya 2 bakpo untuk Yesus tapi diberikan semuanya. Berarti rasa empatinya tinggi. Kita diajak oleh Pak Widi dan Pak Mipur tadi, yang luar biasa itu, drama ini mudah-mudahan mengingatkan kita. Memang konsepnya Natalan ini adalah yuk bikin drama biar nanti yang menonton kita semua ingat kita harus lebih saling mengasihi. Nah saya kira itu Bapak Ibu, saya sudah dilihat oleh Pak Ketua Lingkungan. Oh jadi lama Pak Tri, terima kasih ya Pak Ketua, karena saya hanya tadi bilang 5 menit Pak, jangan lama nanti jangan membuat capek. Oke saya kira cukup, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Tri. Setelah kita mendengarkan renungan yang sudah sangat singkat, padat, dan jelas dan berarti banget ya di hati ya. Benar. Kita mau apa nih Mas? Di sini kita kayak mau mengajak Bapak dan Ibu dan teman-teman untuk jargon lagi kali ya. Biar semangat. Ya. Biar lebih semangat lagi nih. Masih inget gak jargonnya?